Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roland dan ada juga ketiga teman saya yaitu Rifki, Ripat, dan Fajar. Saya di sini dari kelompok 8 untuk tugas manajemen perkantoran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang sistem manajemen perkantoran. Dalam menentukan capaian prestasi oleh Departemen SDM STMIK API Amikom Yogyakarta terdapat beberapa faktor penilaian. Jadi, kami di sini akan mencari tahu bagaimana cara kinerja sistem manajemen perkantoran yang dilakukan oleh STMIK Amikom Yogyakarta. Jadi, sistem penunjang keputusan itu adalah sistem informasi yang berbasis komputer untuk mencapai suatu tujuan dan dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fajar dengan NIM 18 11 49 823. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang proses sistem pendukung keputusan. Di sini ada pengelola data, pengelola model, dan pengelola dialog. Dan di antara ketiga ini dia tuh saling berrelasi atau berhubungan ya. Dan ada user yang menjalankannya. Nah, dan langsung kita berikutnya. Ada fase desain. Fase ini meliputi proses pengembangan dan pencarian alternatif, tindakan atau solusi yang dapat diambil. Merupakan representasi kejadian nyata yang disederhanakan, sehingga diperlukan proses validasi dan verifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam meneliti masalah yang ada. Jadi fase desain tuh kita meneliti permasalahan yang ada ya. Dan untuk slide selanjutnya nih ada fase inteligensi. Jadi fase fase inteligensi ini adalah fase untuk meliputi proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data ini juga diproses dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah. Nah, di fase inteligensi itu kita tuh mengidentifikasikan masalah dulu yang ada, baru untuk next berikutnya ada fase berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada fase implementasi. Fase ini meliputi penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif. Tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Selanjutnya ada fase pilihan. Fase ini meliputi pemilihan terhadap di antara berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan atau dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Adapun kelebihan dari SPK, yang pertama ada untuk memperkuat keyakinan pengambilan keputusan terhadap keputusan yang diambilnya. Kedua, untuk memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi untuk pengambilan keputusan. Yang selanjutnya untuk penghematan waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Selanjutnya untuk menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan untuk memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan dengan penghematan waktu, tenaga, dan biaya. Selanjutnya, kekurangan dari sistem pendukung keputusan yang pertama itu adalah sistem pendukung keputusan dirancang untuk membantu atau mendukung pengambilan keputusan, bukan untuk mengambil alih pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, ada beberapa model yang tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem pendukung keputusan, sehingga model-model yang terdapat di dalam sistem pendukung keputusan belum tentu mencerminkan persoalan yang sebenarnya. Lalu yang ketiga, proses-proses yang dilakukan di dalam sistem pendukung keputusan ini tergantung dari perangkat lunak yang kita gunakan. Lalu yang keempat, sistem pendukung keputusan terbatas untuk memberikan alternatif dari pengetahuan yang diberikan kepadanya. Lalu yang terakhir, yang kelima,
harus selalu diadakan perubahan secara kontinu agar sistem pendukung keputusan menyesuaikan dengan perubahan lingkungan sehingga sistem tersebut selalu up to date. Selanjutnya kesimpulan, sistem pendukung keputusan ini akan membantu STMI Kamikom dalam memilih karyawan baru. Sistem pendukung keputusan akan memilih atau menyeleksi orang-orang yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang diberikan oleh STMI Kamikom. Sistem pendukung keputusan ini ditunjukkan untuk mempelajari dan mengetahui prinsip-prinsip apa saja dalam menangani masalah yang didapat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.